warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuddin Ongah, NIM 3303 mata kuliah Hukum Tata Negara, kelas A3, hari Kamis. Saya di sini akan berdiskusi dengan teman-teman mengenai demokrasi saat ini. Baik, saat ini kita akan berdiskusi mengenai demokrasi saat ini. Menurut Mas Alif, demokrasi itu apa? Demokrasi menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, adalah dari rakyat untuk rakyat, yang berarti semua kebijakan itu harus diprioritaskan kembali ke rakyat itu sendiri. Mas Nopal. Ya, kemungkinan kurang lebih juga sama jawabannya dengan Mas Ali. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Jadi untuk sistem demokrasi kita di Indonesia itu bagaimana, apakah perlu nilai-nilai demokrasi itu diterapkan di Indonesia saat ini? Karena dilihat dari latar belakang, Indonesia ini menjadi pintu demokrasi di Asia Tenggara pada masa lalu. Cuman karena revolusi, para pembaruan zaman atau zaman saat ini sedang berkembang, atau zaman saat ini yang semakin maju, menurut teman-teman demokrasi saat ini gimana? Apakah perlu ada pembaruan atau memang harus dikemanakan gitu? Mungkin dari Mas Nopal dulu. Menurut Mas Nopal, demokrasi saat ini bagaimana? Karena kita melihat latar belakang dari demokrasi sendiri di Indonesia dulu, pada zaman dulu itu didobrak, demokrasi itu dibuka pada tahun 1998. Pada masa itu mahasiswa ya menjadi salah satu agen perubahan pada saat itu yang berjuang untuk salah satu terbukanya pintu demokrasi pada saat itu. Hingga perubahan demokrasi dari zaman itu sampai sekarang ini, apakah ada perubahan atau mungkin perlu dibenahi lagi? Menurut Mas Nopal gimana dengan perubahan zaman saat ini? Apakah demokrasi itu harus seperti itu terus, apa harus ada perubahan? Ya, menurut saya ya seiring perkembangan zaman ya, kita perlu belajar akan tentang kesalahan masa lalu. Jadi menurut saya, bagi demokrasi untuk saat ini, kita perlu dapat perubahan kecil, mewujudkan perubahan kecil. Berkatakan kita apalagi kita sebagai mahasiswa, kita kan sangat berkontribusi penuh dalam demokrasi tersebut ya. Kalau nggak kita, siapa lagi? Ya, setidaknya kita dapat berkontribusi dalam menegakkan demokrasi, atau istilahnya merubah demokrasi untuk kedepannya gimana Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Ya, gitu. Berarti mahasiswa itu menjadi salah satu perubahan terbesar, atau mahasiswa itu menjadi ajang yang menjadikan contoh demokrasi itu lebih baik, karena mahasiswa itu dia menjadi tombak atau pintu atau gerbang ke depan untuk memajukan suatu negara ya. Karena mahasiswa itu lebih dipercaya, kalau dibilang dalam apa itu, mahasiswa itu agen perubahan kan. Gitu. Berarti untuk Mas Alif gimana nih demokrasi saat ini itu loh, itu menurut Mas Alif gimana gitu? Kalau kita melihat kembali ke sejarah Ya. Di tahun 98 dan tahun sebelumnya itu kan Soeharto itu kan memimpin suatu negara dengan sistem yang otoriter. Ya. Di situ banyak sekali mahasiswa dan kalangan masyarakat itu yang tidak menyukai, karena memang di situ tidak terlaksana apa yang dinamakan demokrasi itu sendiri. Padahal yang diajarkan di Islam, itu Nabi Muhammad itu pernah mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi sendiri. Kalau di perspektif Nabi Muhammad itu namanya itu musyawarah yang dimana itu masih lekat sekali dengan demokrasi itu sendiri.
kemudian pada tahun-tahun selanjutnya di tahun 2000 sampai sekarang itu kita lihat dulu bagaimana perkembangan demokrasi ya. di Indonesia. Pada tahun selanjutnya itu demokrasi di Indonesia itu mulai ada perkembangan dengan adanya pemilihan presiden, ya. terus pemilihan legislatif, itu kan menggunakan sistem pemilu. Di situ mengakibatkan banyak sekali kalangan yang sangat respon dan juga mendukung dengan sistem apa yang dinamakan demokrasi itu diterapkan di Indonesia. Jadi menurut saya kalau dilihat dari perkembangannya dulu sampai sekarang itu ada peningkatan. Namun dalam segi kekurangannya masih banyak sekali dalam segi demokrasinya itu sendiri. Pertama itu dalam segi partisipasi dan juga transparansi. Partisipasi apa? Partisipasi publik dalam segi pembuatan undang-undang dan juga pembuatan kebijakan itu kan partisipasi publik itu kan masih kurang sekali. Yang pertama itu partisipasi itu yang dimaksud adalah publik itu bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang masih dikurangi di dalam daerahnya untuk bisa disampaikan ke dewan gitu. Ya, perwakilan. Tapi tidak selaras dengan kenyataan apa yang diinginkan publik itu. Ya. Jadi publik itu merasa kayak semua itu yang diinginkan, apa yang diinginkan itu cuma sebatas proyek gitu. Ya. Sebatas proyek gitu. Jadi menurut saya demokrasi masih berjalan bagus, tapi masih ada kekurangan di dalam dua hal tersebut. Baik. Terus gini, tadi yang dimaksud dengan demokrasi yang memang di saat ini sudah baik, tapi untuk partisipasi publik dan lain sebagainya itu masih kurang. Ini saya ini tanyakan kepada teman-teman gini. Yang kita tahu sistem demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat lah, pokoknya seperti itu. Pokoknya intinya demokrasi untuk rakyat lah kan gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan dari teman-teman atau kawan-kawan sekalian, yang saat ini terjadi tadi yang dimaksud yang partisipasi publik, terjadi kesenjangan di dalam situ terkaitan dengan pembentukan kebijakan, yang dimana seharusnya itu juga melibatkan aspirasi dari publik atau masyarakat. Cuman menurut saya sendiri bahwa demokrasi saat ini itu dimana seharusnya hak-hak atau suara-suara rakyat yang diambil kemudian didiskusikan oleh dewan dan itu dijadikan sebuah dasar atau dijadikan undang-undang lah kan gitu, seharusnya seperti itu, bukan dibuat secara sepihak, yang dimana secara sepihak itu menguntungkan mereka, ya menurut saya seperti itu. Nah kemudian ada terjadi kasus di satu daerah ya beberapa bulan yang lalu, di mana minoritas di daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya di daerah itu ya, contohnya kayak pembangunan gereja paroki, di mana minoritas tidak bisa berbuat apa-apa ketika mayoritas tidak memperbolehkan pembangunan gereja itu. Padahal di sistem demokrasi kita, di mana nilai-nilai demokrasi itu masuk dalam tatanan undang-undang atau peraturan-peraturan. Nah, demokrasi kan atau demokrasi itu berdampak untuk keseluruhan masyarakat gitu ya. Kemudian undang-undang itu tidak memihak ke siapapun, artinya undang-undang atau hukum yang dibentuk pada saat itu. Hukum kan dia tidak melihat agama, dia tidak melihat suku. Hukum itu di mata hukum kita semua sama. Kemudian sistem demokrasi itu masuk dalam peraturan undang-undang, otomatis hal ini juga harus diterapkan. Nah, pada di kasus itu yang terjadi ketika minoritas tidak berbuat apa-apa dan mayoritas maunya sendiri, kemudian menjadi hal yang paling menurut saya tidak menyenangkan, yaitu bupatinya di situ pun ikut tanda tangan menyetujui bahwa pembangunan gereja tidak harus dibangun pada situ. Nah itu yang menurut saya demokrasi saat ini tidak berjalan secara lancar ya. Maksudnya demokrasi kita tidak baik untuk saat ini, masih menjadi kesenjangan dan sepihak ya, artinya berpihak ke orang-orang tertentu demokrasi kita gitu. Cuman di
dilabel dengan kata demokrasi. Menurut saya seperti itu, karena nilai-nilai demokrasi kita sudah mati, ya menurut saya sudah mati. Pemimpin-pemimpin kita sudah banyak yang korupsi, terus pembuatan undang-undang juga sepihak dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman, bagaimana pandangan dari teman-teman mengenai nilai-nilai demokrasi yang tercantum di dalam undang-undang atau peraturan tapi tidak berjalan sebetulnya? Dari Mas Alif bagaimana? Kemudian tanggapan dari Mas Alif mengenai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijalankan karena terdapat dalam peraturan perundang-undang. Hal itu yang menurut saya sendiri itu tidak dijalankan gitu. Malah dia memihak ke yang pembuat ke peraturan atau nilai-nilai itu cuma menjadi pajangan lah. Artinya demokrasi itu sebenarnya menurut saya tidak ada ya kata demokrasi itu gitu. Karena ya sudah ada secara tekstual tapi dijalankan itu tidak ada. Padahal yang seharusnya menjalankan demokrasi itu ya pada petinggi-petinggi yang di atas gitu, atau yang pembuat gitu. Kalau melihat dari yang dijelaskan mengenai permasalahan gereja itu, berarti kan memang di situ terdapat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri dan mengakibatkan permasalahan di kelanjutan harinya gitu. Jadi kalau kita untuk melihat tentang aspek demokrasi yang dilihat dari pluralisme, kita harusnya melihatnya ke undang-undang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila itu kayak gitu. Yang dimana dijelaskan di Pancasila itu sendiri kalau kerakyatan itu harus adil dan beradab gitu, ya gitu. Dimana yang dinamakan adil dan beradab itu seharusnya orang yang memimpin itu harus adil dan mempunyai kebijaksanaan yang lebih tinggi, walaupun dia itu tidak pemimpin yang tidak minoritas ataupun mayoritas, dan tidak mendukung salah satu organisasi ataupun mayoritasnya itu kayak gitu. Walaupun di suatu daerah itu banyak sekali gereja ataupun masjid, terus di sana tidak ada yang namanya izin untuk pembangunan gereja. Itu yang salah itu mengenai bukan demokrasinya. Bukan demokrasinya, tapi orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankannya. Demokrasinya sudah ada tapi tidak dijalankan. Ya betul. Jadi yang mungkin di situ masih perlu wawasan demokrasi, perlu ada pendidikan demokrasi di Indonesia yang berkelanjutan gitu ya. Jadi pas zamannya Gus Dur itu dulu itu kenapa pas waktu Gus Dur ada suatu masalah atau ada suatu kerja di Bali, daerah Bali. Kerja. Itu agenda presiden. Di situ kan Gus Dur tidak langsung mendatangi masjid. Tidak mendatangi masjid. Namun Gus Dur itu malah mendatangi para pemeluk Hindu di sana. Jadi kan dia itu menganggap kalau Indonesia itu bukan aspek tentang banyaknya mayoritas yang dia dukung terus dia rangkul, seperti itu. Tapi dia itu merangkul semuanya. Terus yang di daerah Papua itu juga sama. Di sana juga yang diprioritaskan ya pemeluk mayoritas, walaupun Gus Dur itu di sana minoritas sebenarnya. Jadi memang semua itu tergantung ke pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu melaksanakan aspek demokrasi, maka yang dinamakan demokrasi itu mungkin bisa berjalan di Indonesia dan tidak seperti sekarang gitu. Kalau dilihat dari ukuran indeks demokrasi yang salah satu di LSM Indonesia,
itu Indonesia sekarang itu mendapatkan nomor nomor dua Oh, nomor 2. nomor dua Se-Asia apa sedunia? nomor dua penyelenggaraan demokrasi kedua di dunia Pertama sebelum Amerika Serikat. Amerika ya. Jadi Indonesia itu patut berbangga diri dengan apa yang telah dilakukannya gitu. Tapi dengan kejadian sekarang tentang pemilihan penjabat Ya, pemilihan pejabat kepala daerah ya. itu Berarti disandingkan dengan permasalahan penjabat kepala daerah itu Indonesia mengalami penurunan indeksnya. Waduh. Karena dalam pembuatan kebijakan pemimpin itu tidak menggunakan aspek yang dinamakan aspek partisipasi dan juga transparansi. Di situ Indonesia menjadi menurun indeksnya demokrasinya. Ya. Tidak menghilangkan aspek demokrasi tapi menurun indeksnya. Menurun karena ada hal-hal yang seperti itu ya. Yang menurut pandangan Mas Alif menjadi demokrasi kita turun, dan memang itu udah ada catatannya tersendiri mengenai di LSM itu sendiri. Baik, terima kasih untuk Mas Alif. Kemudian saya ingin tanyakan pendapat dari Mas Nopal mengenai demokrasi kita yang tadi yang saya sampaikan, bahwa saya sendiri mengatakan, ini dari persepsi saya sendiri, bahwa mengatakan demokrasi itu sebenarnya menurut saya sendiri demokrasi sebenarnya tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena secara kontekstual itu ada gitu. Ya, ada gitu. Tetapi kenapa saya bilang tidak ada? Karena tidak dijalankan oleh petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat kepala daerah atau kepala negara dan lain sebagainya, yang dimana seharusnya mereka yang menginterpretasikan nilai-nilai dari demokrasi itu, karena mereka sendiri yang menjalankan atau pemegang kekuasaan pada saat ini. Sehingga yang saya lihat saat ini, menurut saya demokrasi itu tidak ada, atau bahasa Jawa ora ono bodomen. Nah gitu. Dari menurut Mas Nopal itu bagaimana menurut Mas Nopal? Oke, tidak perlu panjang lebar, Ya. cuma mau menambahi dari pendapat dari Mas Ali bahwasanya seorang petinggi atau pemimpin dalam sebuah daerah tersebut itu harus menerapkan sistem organisasi yang tegas. Dalam artian meskipun itu dari kaum minoritas ataupun kaum mayoritas itu harus setara gitu. Jangan sampai ada perbedaan, kita saling istilahnya menganaktirikan dengan kaum minoritas gitu loh. Nah gitu. Terus kemudian kalau demokrasi sendiri, kalau menurut Anda kan tadi kan belum berjalan. Ya, belum berjalan, ya benar. Sudah ada tapi belum berjalan ya. Nah, itu kembali lagi sebagai itu kan tugas dari kita sebagai generasi penerus. Gimana caranya untuk meneruskan demokrasi tersebut, dengan cara apapun kita mengimplikasikannya, dengan cara apapun kita menerapkannya, entah itu kedepannya gimana, dengan cara kita masing-masing. Udah itu aja. Oke, baik. Berarti menurut Mas Nopal demokrasi itu sudah ada, tetapi memang nilai-nilai atau norma-norma dalam demokrasi itu belum seutuhnya dijalankan oleh pemimpin kita. Seperti kemudian kita sebagai mahasiswa menjadi atau tolak ukur atau kompak ke depan untuk menjalankan sistem demokrasi itu. Ya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi untuk demokrasi saat ini ya. Nah ini nanti kita akan mengadain pemilu serentak tahun 2000 berapa? 2024 kita mengadakan pemilu serentak. Nah ini yang pengen saya tanyakan nih kepada mas-mas atau kawan-kawan sekalian mengenai demokrasi ya. Nah tadi sudah disinggung oleh Mas Ali bahwa pemilu atau PJ itu yang menurut analisis dari Mas Ali itu belum masuk atau indeks demokrasi kita turun gara-gara itu. Gitu. Partisipasi masyarakat tidak dibawa, ya. Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik tidak diangkat
Kenapa demikian? Karena menurut Mas Ali bahwa siapapun yang menjadi pejabat kepala daerah, mau itu jangka waktunya pendek atau panjang, harus melibatkan rakyat. Nah, kemudian saat ini yang terjadi yaitu PJ atau pengganti pejabat yang sudah masa berlakunya sudah habis, itu tidak melibatkan masyarakat tetapi dipilih sepihak dari pemerintahan pusat seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi mengenai hal itu, nanti hal ini akan berdampak ke pemilu kita tahun 2024 yang dimana demokrasi itu sangat penting ya, karena pemilu itu melibatkan rakyat, melibatkan publik, melibatkan kita sebagai masyarakat, yang dimana nanti berdampak di pemilihan tahun 2024. Nah, demokrasi kita menurut Mas Nopal, bagaimana pandangan dari Mas Nopal mengenai pejabat yang dipilih secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau yang sering kita kenal dengan PJ ya gitu. Ya nanti pada tahun 2023 menurut data yang saya baca tahun 2023 nanti akan terjadi lonjakan PJ. Artinya itu berapa? 160. Nah, itu pun yang sudah ditaksir, belum tahu lagi nanti data-data berikut yang menyusul. Nah, ini kan menjadi sebuah penurunan indeks demokrasi kita nih menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana pandangannya kawan Nopal mengenai PJ itu gitu, yang dimana menurut saya PJ ini menurunkan indeks demokrasi kita karena tidak ada partisipasi rakyat di dalam situ. Bagaimana menurut Mas Nopal dengan mengenai hal itu? Oke, kan sudah jelas bahwasanya kekuasaan tertinggi kan ada di rakyat. Ya benar. Kalau untuk masalah demokrasi dalam pemilu itu harus penting itu dalam sebuah elemen masyarakat itu ada sebuah elemen yang sangat penting. Jadi kita tanpa masyarakat itu kita belum bisa yang namanya musyawarah atau apa gitu. Karena pada dasarnya masyarakat kan bisa memilih pada pemimpin yang benar-benar diberhati di masyarakat atau yang gimana gitu kan, nggak tahu. Tapi kalau dengan sistem pemerintahan yang demokrasinya tanpa melibatkan masyarakat itu kurang efektif bagi saya, bagi masyarakat juga. Karena pada dasarnya kan kekuasaan tertinggi kan ada di rakyat. Baik. Jadi menurut Mas Nopal bahwa seharusnya kegiatan-kegiatan pemerintahan atau kegiatan yang mengikat kepada rakyat itu harus berjalan atau disandingkan dengan masyarakat atau suara publik lah. Baik, terima kasih. Dan kemudian saya tanyakan kepada Mas Alif bahwa bagaimana menurut Mas Alif, nah ini nih dari orang yang langsung nih yang menganalisis hal itu. Jadi kita tanyakan kepada sumbernya langsung mengenai demokrasi yang demokrasi mengenai hal ini gitu, mengenai PJ ini atau pengganti pejabat ini. Nah, bagaimana menurut Mas Alif dengan hal ini? Ya, kalau kita melihat di DRD itu katakan kalau pengangkatan atau pemilihan pejabat gubernur, wali kota, bupati itu dipilih secara demokratis. Ya. Dan dari situ timbul permasalahan kembali, yang dimana ada pengangkatan pejabat itu yang dipilih secara sepihak oleh Kemendagri dan juga Presiden untuk gubernur dan juga bupati wali kota. Maka dari itu timbullah permasalahan dan kemudian sampailah ke MK, yang dimana MK itu langsung memutuskan dan memberikan saran, dimana demokrasi itu ada dua perspektif, ada pandangan yang dipilih secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk pemilihan penjabat kepala daerah itu melaksanakannya itu menggunakan demokrasi yang secara tidak langsung dan tidak dipilih secara rakyat secara langsung.
dan itu dibenarkan oleh pemerintah dan diperbolehkan oleh pemerintahan itu sendiri. Untuk pemilihan penjabat kepala daerah, timbullah permasalahan ketika penjabat kepala daerah itu yang memimpin lebih dari 2 tahun, itu mengakibatkan banyak sekali permasalahan. Contohnya tentang tidak melibatkan masyarakat, walaupun demokrasi itu menggunakan demokrasi tidak langsung, namun saran dari MK itu harus melibatkan masyarakat itu sendiri gitu. Oh ya, ya. Yang dimana melibatkan masyarakat itu harus menggunakan aspek aspirasi dan juga partisipasi masyarakat. Padahal kenyataannya pengangkatan pejabat itu tidak dilaksanakan menggunakan partisipasi masyarakat, namun langsung berpihak oleh Kemendagri. Oke. Jadi di situ muncul banyak sekali permasalahan. Bagaimana Permasalahan. kalau penjabat yang dipilih oleh Kemendagri dan juga presiden itu tidak sesuai dengan hati nurani keinginan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi banyak sekali permasalahan. Oh, Itu demokrasinya mungkin ada, tapi tidak terrealisasikan dengan baik. Ya, untuk menambah sedikit dari pendapat Mas Alim, apa yang saya bicarakan tadi pada dasarnya, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Oleh karena itu, rakyat berperan penting dalam sebuah pemilu, dalam artian demokrasi. Jadi rakyat adalah tombak utama atau peran penting dalam sebuah Oke, baik. Ya, berarti rakyat itu adalah hal yang paling utama suaranya diangkat, karena kita sendiri menerapkan sistem demokrasi. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Baik, kemudian mengenai demokrasi kedepannya agar lebih baik, menurut Mas Noval atau teman-teman sekalian, itu bagaimana supaya demokrasi kita itu lebih baik untuk kedepannya? Dari Mas Noval sendiri, Mas Noval gimana? Oke, kalau dari saya sendiri, yang pada dasarnya sudah jelas bahwasannya kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Maka dari itu kita sebagai, kalau mau menerapkan sebuah demokrasi yang baik dan maksimal, itu harus kita menerapkan Pancasila dengan sebaik mungkin, karena pada nilai-nilai dalam Pancasila tersebut itu sudah mencerminkan bagaimana cara sikap kita untuk berdemokrasi dari sila pertama sampai sila kelima. Pada khususnya dalam sila keempat, yaitu keempat dan kelima, yaitu yang berbunyi permusyawaratan. Nah itu bagi sila keempat itu sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin, karena pada dasarnya pemimpin harus bermasyarakat atau bahkan saling mengayomi dengan masyarakat satu dengan lainnya gitu. Nggak ada perbedaan apalah gitu. Kemudian pada sila yang keadilan itu juga ada hubungannya sama sila keempat, bahwasanya kalau masyarakat diberi keadilan seadil-adilnya, oleh karena itu masyarakat akan menjadi lebih efisien dalam lebih apa istilahnya, berkontribusi dalam demokrasi tersebut. Oleh karena itu kedua sila itu yang menjadi poin penting, titik utama dalam pembentukan sebuah demokrasi yang baik dan benar. Jadi menurut Mas Noval, kesimpulan yang saya ambil dari Mas Noval, dia mengatakan bahwa demokrasi agar kedepannya lebih baik, sebenarnya demokrasi itu sebenarnya sudah tercantum dalam nilai-nilai demokrasi, sebenarnya sudah tercantum dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Baik, kemudian menurut Mas, bagaimana agar demokrasi kita itu lebih baik ke depannya?
menambahi dari yang dikatakan oleh Mas Nopal Ya. mengenai demokrasi dan juga Pancasila. Hmm. Jadi di dalam negara terkecil di lingkup sosial itu adalah keluarga. Yang dimana di keluarga itu banyak sekali permasalahan dan juga banyak sekali problem seperti itu. Maka dari itu sebagai kita calon-calon pemimpin keluarga Ya. diwajibkan harus mempunyai aspek demokrasi, tidak menjadi pemimpin keluarga yang condong ke otoriter ataupun sak enak dhewe. Itu terus ketika ada permasalahan harus diupayakan menggunakan cara musyawarah, Ya. mufakat, kesepakatan bersama, Ya. tidak mufakat kesepakatan sendiri berarti. Oke. Jadi mungkin demokrasi itu penting sekali buat aspek kehidupan manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi. Oke, baik, terima kasih. Dari Mas Alif sendiri, poin yang saya dapat dari Mas Alif, dia mengatakan bahwa sebenarnya demokrasi itu, untuk mencapai demokrasi ke depan yang lebih baik, kita terapkan dari saat ini. Contohnya kalau dalam berumah tangga, ya, atau mungkin saat ini kalau kita punya masalah dan lain sebagainya, lebih baik kita kita berdiskusi dengan teman atau keluarga, karena itu sudah mencerminkan demokrasi. Insya Allah kalau kita dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin, kita sudah bisa menerapkan demokrasi, di mana nilai-nilai demokrasi itu tidak melibatkan, tidak melihat dari kita tidak mengambil sepihak, mengambil jawaban sepihak. Kita harus berdiskusi dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita jadi pemimpin, insya Allah kan kita bisa berdiskusi dengan masyarakat kita, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintahan, apakah kita bisa menjalankan atau tidak, dan kemudian aspirasi dari masyarakat kita jadikan sebuah undang-undang atau ideologi kita berkehidupan. Baik, terima kasih atas waktu dan ilmu dari teman-teman. Semoga kedepannya kita menjadi mahasiswa yang akan merubah dan membawa dampak demokrasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu dan wadah kepada kita semua untuk berdiskusi pada hari ini mengenai demokrasi saat ini, yang nantinya insya Allah ke depan diskusi kita ini menjadi sebuah pedoman bermasyarakat dan berkehidupan dan berbangsa ke depan. Insya Allah ini menjadi tolak ukur buat kita menjadi orang yang mengambil nilai-nilai demokrasi dan mengamalkan demokrasi itu sendiri. Terima kasih dari saya cukupkan diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.